Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Ingkun Kurnadi, Dr. Andes MM. Saya selaku dosen tetap Yayasan Universitas Majalengka Prodi Manajemen. NIDN saya 04 18 03 6403. Saya menjadi dosen sejak tahun 2015, di mana jabatan akademik saya adalah saat ini asisten ahli. Saya mengampu mata kuliah dua. Yang pertama adalah manajemen perbankan dan yang kedua adalah teori pengambilan keputusan. Dalam semester genap ini saya mengampu mata kuliah manajemen perbankan, di mana mata kuliah manajemen perbankan ini disampaikan 14 kali pertemuan. Adapun materi yang disampaikan di dalam 14 kali pertemuan ini, yang pertama adalah pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan ini menerangkan yang pertama pengertian bank itu apa. Yang kedua tentunya sejarah perbankan dari mulai berdirinya. Yang ketiga adalah jenis-jenis bank itu apa saja. Yang keempat biasanya dilakukan diskusi. Dan selanjutnya di pertemuan selanjutnya adalah pengertian bank. Nah, baru ke sana masuk kepada apa sih itu bank yang sebenarnya menurut undang-undang perbankan, dan juga dibandingkan dengan apa sih lembaga keuangan bank. Yang selanjutnya adalah manajemen dana bank, di mana ini merupakan salah satu produk dari 3 perbankan yang ada. Yang pertama adalah tadi ya, manajemen bank, dana bank yang akan saya sampaikan, di mana ini berkaitan dengan funding atau simpanan. Dan selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah produk yang kedua dari bank, yaitu manajemen kredit, di mana menyampaikan bagaimana bank ini sebagai lembaga intermediasi menerima dana atau simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau istilahnya pinjaman kepada masyarakat. Yang keenam adalah manajemen jasa-jasa bank lainnya. Ini cukup banyak, seperti kaitan dengan ATM, kredit ekspor, atau mungkin berkaitan dengan pembayaran anak-anak di universitas, ini melalui produk perbankan. Dan selanjutnya adalah yang tidak kalah penting, bank ini bagaimana mempelajari manajemen sumber daya manusia perbankan. Ini tentunya sangat penting bagi perbankan untuk mendapatkan yang berkualitas dan bermoral yang baik. Dan selanjutnya adalah bank ini kan harus dipasarkan. Makanya di pertemuan selanjutnya juga adalah bagaimana cara pemasaran bank itu sendiri. Karena kalau satu bank tidak dipasarkan, makanya produknya tidak akan laku. Apalagi menghadapi persaingan, bagaimana bank ini harus bisa dinikmati atau digunakan oleh para nasabahnya sambil mempertahankan nasabah lama dengan mencari nasabah baru. Itu prinsipnya dari pemasaran bank. Dan selanjutnya adalah laporan keuangan bank. Pada intinya laporan keuangan, perusahaan dengan bank itu hanya beda istilah. Tentunya ini ada spesifikasi khusus berkaitan dengan laporan keuangan bank. Makanya di sini perlu dipelajari, utamanya nanti kalau si mahasiswa dalam kenyataan kehidupan itu kan tidak akan terlepas dari dunia perbankan. Kalau dia jadi pegawai mungkin payroll, gajinya masuk dunia perbankan. Kalaupun mahasiswa ini kedepannya menjadi pengusaha, tentunya berhak mendapatkan pengembangan usahanya dengan meminta kredit kepada bank. Begitupun kalau memang dari usahanya berhasil,
transaksi keuangan biasanya disimpan di perbankan. Makanya dalam kehidupan ini kemungkinan terutama mahasiswa kedepannya tidak akan terlepas dari dunia perbankan. Dan yang terakhir yaitu adalah rasio keuangan bank. Di dalam perbankan ini ada rasio-rasio tertentu yang berkaitan dengan dunia perbankan, yang nantinya menunjukkan bagaimana bank itu apakah sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Di mana penilaiannya ini berdasarkan faktor KEMEL. Yang pertama C-nya capital adequacy ratio, yang keduanya kaitan dengan aktiva, A-nya ya aktiva, yang ketiga M yaitu manajemennya seperti apa dinilai ya, dan E-nya earningnya atau labanya seperti apa, dan yang terakhir kekuatan likuiditasnya seperti apa. Itu mungkin di dalam pematerian yang terakhir dari ke-14 kali pertemuan. Dalam menyampaikan mata kuliah ini ada beberapa media yang digunakan. Ada dua hal. Yang pertama media pembelajaran perangkat lunak, yaitu ada 3. Yang pertama Microsoft Office, yang kedua PowerPoint, dan yang ketiga internet. Sedangkan media pembelajaran perangkat keras yaitu ada 4. Yang pertama LCD InFocus, yang kedua laptop ataupun pakai notebook, yang ketiga seperti biasa menggunakan alat tulis yaitu whiteboard dan termasuk spidol itu sendiri. Di mana acuan yang saya gunakan yaitu sebagai pustaka utamanya yaitu 1, karena ini supaya nanti mengarah kepada satu fokus yang memang masih sekarang berlaku, yaitu dari Dr. Kasmir SEMM di tahun terbitan 2012 dengan judul Manajemen Perbankan yang dikeluarkan oleh PT Raja Grapindo Persada Jakarta. Sementara sebagai acuan pendukung yaitu mengambil pustaka dari Sukrisno. Memang ini cukup agak lama, tapi mendukung kepada pustaka yang utama yaitu di tahun 1992. Yaitu di sana ada Perencanaan Strategis Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia Jakarta. Untuk selanjutnya, karena ini manajemen perbankan, tentunya sebagai acuan tambahan tidak terlepas dari Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Demikian deskripsi singkat tentang mata kuliah manajemen perbankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kondisi kita di COVID masih belum melandai, tapi sudah melandai tapi belum zero. Baik, di pertemuan kali ini yaitu materi yang akan dibawakan adalah manajemen kredit. Tapi sebelum itu ada beberapa hal materi yang sebelumnya itu manajemen dana bank. Seperti kita ketahui bahwa manajemen dana bank itu adalah bagaimana si bank ini merencanakan ya, melaksanakan dan mengontrol bagaimana sirkulasi dana yang ada di masyarakat. Termasuk juga memang yang ada di dalam itu sendiri. Karena kalau terus mengontrol atau mengendalikan dari luar, tentunya ini akan bahaya kalau dana yang sudah ada di dalam ini tidak dikendalikan. Baik, kita masuk ke yang sekarang yaitu manajemen kredit ya. Seperti kita ketahui bahwa di dunia ini mungkin orang
kalau sudah kepepet pasti berusaha khususnya ya itu ngambil kredit di perbankan. Walaupun sekarang tidak bisa di perbankan saja, tapi itu sangat berbahaya. Mendingan ya lembaga yang memang sudah jelas ya, yaitu perbankan, baik itu bank umum atau bank BBM. Tapi kalaupun memang ada sekarang dengan perilaku yang berbeda, mau ngambil kredit online, itu harus kontrol dulu ya, apakah terdaftar enggak ya memberi fasilitas itu di OJK. Karena kalau tidak terdaftar ini akan menjadi masalah ke depan. Baik, di sini manajemen kredit itu apa sih? Mungkin bisa dilihat di buku dan di sini ditayangkan bahwa manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit diberikan sampai dengan lunas. Nah, ini proses ini memang yang sangat-sangat memang harus dicermati oleh pihak perbankan. Jangan sampai punya target mengeluarkan kredit saja, tetapi bagaimana nanti kembalinya uang tersebut atau lunas kepada bank. Karena perlu kita ketahui sebelumnya bahwa simpanan itu adalah titipan atau amanah kepercayaan daripada nasabah juga. Jangan sampai kita memberikan kredit karena itu merupakan jantungnya bank yang mendapatkan penghasilan, tetapi akhirnya pada masa. Jadi betul-betul ini harus dimanage dengan baik karena kredit adalah jantungnya dari suatu bank. Di sini ada bedanya antara kredit dengan pembiayaan. Biasanya ini berkaitan dengan jenis bank itu sendiri. Apakah bank itu bank syariah atau konvensional? Lanjut di sini unsur-unsur dalam kredit tentunya seperti dalam pengertian cara yang sudah di satu pengertiannya pasti. Jadi kembali tadi kondisi usaha itu saat ini dan utamanya ke depan. Kalau saat ini biasanya ya sudah bagus gitu, tapi yang paling utama adalah keadaan masa depannya. Ada yang mau nanya? Silakan silakan. Dalam suatu kan tadi terdapat Pak capacity capital sama kolateral sama konsep. Coba saya minta Bapak tuh lebih jelasin lagi yang harapan tuh seperti apa gitu. Ya, terima kasih. Kita kembali ya, tadi mungkin Bapak belum begitu jelas ya. Ini karakter ini lebih detailnya seorang calon nasabah ini akan dilihat biasanya survei ke tempat dia tinggal, gitu ya. Biasanya kita nanya-nanya, walaupun mungkin dia tinggal di RT 15 gitu. Dari mulai masuk desa itu kita sudah pura-pura nggak kenal gitu. Misalnya, ini Pak Amin itu sebelah mana? Oh, misalnya ada warung kecil. Ngobrol-ngobrol nanti masuk ke kejadian. Pak Amin katanya di sini usahanya misalnya apa sih ya? Katakan ya pedagang bakso. Kita explore ya info Pak Amin itu dari mulai dia masuk desa sampai masuk. Tetapi tetap kita jaga jangan sampai unsur pribadinya nanti terlalu antara ya memojokkan. Mungkin juga kadang-kadang Bapak juga suka ini kalau yang agak gede-gede. Biasanya calon nasabah ini kaitan dengan perilaku ditanya juga. Pak Amin itu sebetulnya kalau setiap malam ada di sini enggak? So kita kalau lihat di guyonnya ya gitu, walaupun guyon mungkin orang-orang bilang kalau sudah bisa melihat nomor mobilnya ada sudah. Ini guyonnya nomornya 1, 2, 3, 4 X. Ada guyon jangan-jangan ya bisa punya 1, punya 2, punya 3, punya 4 ya. Dalam artian bukan ego ingin naik dengan cara-cara tertentu, tapi dengan data ya yang benar. Nah baru setelah itu
ada penandatanganan akad kredit dan perjanjian yang mengikutinya, bisa berkaitan dengan tarif, ya, dengan asuransi, baru dilaksanakan realisasi. Dalam realisasi kredit, mulai dari awal, terutama yang berkaitan juga di kantor ataupun di lapangan, biasanya pegawai bank itu sekarang mendokumentasikan, minimal kan lewat HP, ya. Atau biasanya kalau proyek-proyek besar pasti pakai kamera, ya, foto, video. Termasuk pada saat penandatangan akad kredit dan perjanjian lain. Itu karena memang kalau di kasusnya di BPN ada, dia cari kredit, sebetulnya istrinya itu lagi TKW, ini kredit kecil, ya. Karena memang harus pakai istri, itu pakai pinjaman. Pas dilihat, biasanya makanya itu harus dibuktikan. Pada saat tanda tangan sebagai apalisnya adalah istrinya, pas di kamera, loh bener, ini bukan istrinya. Dan ini memang pernah terjadi, ya. Itu karena memang butuh saudaranya, adik istrinya, walaupun mungkin tidak punya niat apa-apa, tapi memang pernah terjadi sebetulnya itu calonnya, gitu, ya. Karena sudah bermasalah dengan teman. Ini pegawai bank mesti teliti juga. Kalau terjadi makanya bisa diusut tadi kaitan dengan dokumentasi video-video. Karena dulu pernah terjadi gini, pas datang istrinya dari Arab, ya, kebetulan dia TKW, ditanya ke rumahnya, saya masih menandatangan kan, tapi ibu Arab mana saya? Itu bukan saya. Tapi bisa terjadi seperti ini. Makanya ini apalagi misalnya ada polusi di daerah gitu, ya, hati-hati. Kadang-kadang kan kalau kredit kecil juga agak nakal juga, bisa aja meneror misalnya RT. Terus saya kebutuhan karena terbilang pada hubungkan si itu saya, dan mau minta KPRT. Nah itu kadang-kadang terjadi juga. Kalau di kalangan bawah seperti itu. Kalau mungkin kredit yang besar, ya susah, ya. Kalau apalagi orang-orang yang terkenal di daerahnya sudah pada tahu mana istrinya, bahkan berapa istrinya pun kadang-kadang sudah tahu. Baik, di sini kaitan dengan selanjutnya kalau terjadi jadi macet, ya. Tapi sebelum saya menyelesaikan macet, di sini sebab kemacetan itu apa sih? Yang pertama dari perbankan itu sendiri bisa macet, karena misalnya tidak teliti yang tadi Bapak saya katakan, karena menentukan kreditnya itu salah, ya. Mestinya katakan dia itu tadi 1 miliar dikasih 800 juta, ya. Kekeh misalnya perbankan 800 gitu. Akhirnya dengan sangat terpaksa karena kebutuhan mendesak, ya udah saya terima 800. Yakin kalau kebutuhan yang sebenarnya 1 miliar, yang 200 jutanya dia akan cari lagi. Tentunya kan nanti tidak terfokus, ya. Tadi beban yang 800 ke bank yang tadi saya kan 200-nya ini ada share lagi kepada bank lain. Makanya kemungkinan akan sedikit terganggu juga walaupun hanya 20%-nya, ya, dari 1 miliar. Makanya ini ketelitian dari orang bank ini harus betul-betul. Apalagi kalau terjadi misalnya ada polusi, pas datang sudah dikasih salam tempel, itu kan terjadi. Dulu kemacetannya seperti itu karena ada polusi antara analis kredit dengan masyarakat. Yang lebih rentan lagi adalah di pinjaman-pinjaman yang kecil, misalnya di BPR. Biasanya kalau di BPR kan, kalau di BDA sih beda, ya, tidak ada biaya tambahan lain, enggak. Tapi kalau kredit yang kecil itu analis itu misalnya dikasih sesuatu dari gerakan biasanya nggak objektif. Terus yang kedua, sebab kemacetan ini dari pihak nasabah, ya.
Saya ada yang nakal, ini karakternya nih, unsur kesengajaan, tidak mau bayar. Apalagi misalnya kalau lihat tetangganya, padahal dia tidak mau bayar karena gagal usaha. Padahal dia mah biasa-biasa aja usaha. Loh, situ juga nggak bayar. Kadang-kadang kalau perilakunya karakternya nggak baik, itu akan terjadi unsur kesengajaan dari pihak misalnya. Mungkin yang kedua adalah yang ini, kalau ini mungkin baca tidak sengaja ya, tidak mampu misalnya karena usahanya bangkrut. Tapi bukan tadi kesalahan dari pihak orang bank, karena salah misalnya orang dia bukan mampu dagang, dikasih usaha mau nyoba deh dagang bakso, padahal dia nggak punya karakter, nggak punya apa sih kemampuan untuk berdagang bakso. Ini bisa masuk ke dua-duanya kalau memang seperti itu. Tapi intinya adalah ini yang murni ya, yang memang tidak sengaja, tidak mampu saja gagal, atau mungkin gara-gara misalnya musibah. Saya tadi tukang bakso, dorongan, ketabrak. Makanya itu biasanya di-cover oleh asuransi. Tapi prinsipnya biasanya di banknya itu adalah kreditnya adalah macet. Selanjutnya bagaimana kalau kredit ini macet? Penyelamatannya seperti apa sih? Di sini ada tiga tahapan. Yang sistem administrasi, dan ada yang secara langsung misalnya eksekusi. Baik, yang pertama adalah rescheduling. Schedule jadwalnya ya, panjang jangka waktu, tadinya 3 tahun karena memang ada masalah misalnya barangnya kurang laku, kalau si produsen barang ini biasanya jadi 5 tahun ya. Itu rescheduling, menjadwal kembali atau memperpanjang waktu angsuran ya. Selanjutnya adalah reconditioning. Kondisinya seperti apa nih kemacetannya? Ini walaupun yang pertama nih Bapak sangat kurang setuju ya, kapitalisasi bunga. Jadi tunggakan bunga dijadikan pokok. Kalau orang bilang selalu dinaikin kan gitu ya. Bunga di bunga tinggi. Ini yang memang, tapi dalam teorinya memang ada dulu memang pernah terjadi. Karena bank tadi tidak mau rugi dan memang harusnya bank itu tidak. Yang keduanya adalah penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Jadi karena dia macet, tapi sebetulnya tidak total, masih ada kemampuan. Ya udah, pokoknya aja dulu ditunda bunganya. Pokoknya adalah asal masuk, nanti kalau sudah berjalan normal kembali nanti ada hitungan. Itu untuk rekondisioning, kondisinya yang memungkinkan seperti itu. Terus yang ketiga bisa, ya udah, karena memang tidak marah, ada penurunan suku bunga. Yang dulunya bisa 12%, oke lah 9 kan. Tapi ini biasanya jangan sampai sudah betul-betul dia itu kelabakan banget ya. Kalau yang ini masih jujur sudah macetnya nggak benar, nggak karuan, tapi belum total, ini bisa penurunan suku bunga. Ataupun mungkin bisa saja pembebasan suku bunga. Udah bayar pokoknya besok dicicil, itu rekondisionering. Tetapi kembali lihat kondisinya seperti apa. Yang sampai sebetulnya dia belum parah banget, seolah-olah dia sudah nggak laku barangnya, gitu. Itu biasanya akal-akal. Dan yang ketiga adalah restrukturing ya. Penambahan jumlah kredit. Misalnya ini sebetulnya potensi pemasaran barangnya masih ada tuh. Hanya dia sekarang karena memang sudah pengolahan awalnya kurang bagus. Coba tambah bisa nggak? Kalau ada tambah fasilitas, nanti berapa hitungan? Supaya nanti bank itu uang yang sudah macetnya bisa terangkat dengan penambahan
pinjaman lagi. Dan yang selanjutnya bisa menambah equity. Ini masih sebetulnya, tapi kadang-kadang kalau UMKM itu boro-boro kita nambah modal ya. Nugas kayak habis ketuker sudah jual barangnya nggak punya. Makanya jangan sampai seperti ini. Dan yang keempat ini tambahan dari 3R ya, tadi dari rescheduling, reconditioning dan restructuring, yaitu kombinasi. Maksudnya kombinasi ini poin-poin yang bisa ambil dari restructuring, jangka waktunya diperpanjang, bunganya diturunkan atau dibebaskan, juga bisa dengan menambah jumlah. Dan yang terakhir ini yang sebetulnya pihak bank dan debitur pun tidak ingin seperti itu, yaitu penyitaan jaminan. Karena pertama, bank itu sebetulnya tidak butuh jaminan. Kalaupun melakukan penyitaan ini prosedurnya cukup panjang, harus ada keputusan dari pengadilan ya. Belum lagi prosesnya, utangnya katakan 1 miliar, tetapi jaminannya 5 miliar. Ini seperti apa? Nunggu waktu peminatnya dulu. Peminat ya, kadang-kadang kalau sudah tahu masalah di bank jaminan ini, nggak mau pengen ada masalah. Masalah misalnya 4 miliar atau tadi 5 miliar ya, pengen 4. Untuk titik temunya ini sangat susah. Nah, seperti itu. Sebelum dilanjut, ada yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana teknis atau teknis penanganan atau penyelesaian jika terjadi kredit macet? Ya. Mungkin sebetulnya tadi ya ada tahapannya tadi, tapi intinya ini tahapan-tahapan ini terlebih dahulu ya, dari mulai rescheduling ya, juga reconditioning, termasuk restructuring. Tetapi pada akhirnya sebetulnya baik pihak bank dan pihak debitur itu tidak sama-sama ngotot sebetulnya dalam kenyataan seperti itu. Cari jalan yang terbaik, dan tapi ini juga sudah dilakukan. Apalagi kalau nanti ujungnya mau sini nih, ke penyitaan atau mungkin dijual bersama dulu ya. Nah ini jadi seperti itu. Mendingan misalnya jaminan dijual bersama, nanti supaya tidak menjadi masalah. Nah, baru nanti ada nego-nego kaitan dengan yang 3 nego. Mungkin seperti itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Selain tadi yang sudah 3 bertanya. Mungkin pertemuan kali ini cukup ya. Bagaimana memanage kredit itu? Tadi intinya adalah kredit itu betul cair, tapi harus lunas kembali ke bank. Karena uang bank ini merupakan uang titipan. Seperti hakikatnya bank itu adalah lembaga intermediasi, perantara yang kelebihan uang yang nyimpan dan menyalurkan kepada yang kekurangan uang untuk bisnis intinya ya, paling yang inti. Jadi itu intermediasi bank ini berjalan dengan baik, dan si debitur ya atau peminjam itu meningkat status keuangannya, status usahanya, dan pihak bank tetap menghasilkan keuntungan yang sesuai dengan apa yang direncanakan di dalam rencana bisnis bank tersebut. Mungkin itu saja, kalau tidak ada lagi. Terima kasih kehadirannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.